Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi untuk mata kuliah Profession Etik ya, dengan temanya adalah nilai etika dalam bisnis di buku teman-teman di unit 10 ya. Silakan disimak bukunya. Ya. Kita akan membahas mengenai etika di dalam bisnis ya, di mana etika bisnis di dalam suatu perusahaan itu dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggannya atau dengan mitra kerjanya. Nah, bisa juga dengan tidak hanya mitra kerja, pelanggan, tapi juga ada pemimpin perusahaan, pemegang perusahaan, dan lingkungan yang ada di sekitarnya atau masyarakat. Jadi, sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang beraktivitas di dalam ruang lingkup bidang ekonomi. Bisnis bisa dikatakan adalah suatu usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang, atau bisa juga oleh organisasi kepada konsumen. Nah, konsumen siapa? Bisa masyarakat ya, dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh keuntungan ya, atau laba atau profit. Nah, bisa juga di dalam bisnis itu kita mengatakan bahwa bisnis adalah suatu organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa dipertukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Setiap bisnis membutuhkan investasi dan pelanggan yang cukup untuk menjual outputnya dalam kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Prinsip bisnis ya, ini Anda bisa lihat di halaman 139 ya. Yang pertama, bisnis adalah bisnis. Kemudian yang kedua, bisnis adalah profit. Dan yang ketiga, bisnis adalah win ya. Artinya suatu nilai yang memberikan satu keuntungan ya. Win itu dalam bahasa artinya adalah menang, tapi di sini kita terjemahkan sebagai suatu keuntungan ya, profit ya. Business is profit ya. Nah, bisnis adalah bisnis, di mana bisnis tidak bisa dikacaukan dengan etika atau dicampur adukan dengan etika ya. Itulah sebabnya kita sering menggambarkan bahwa bisnis dan etika adalah dua hal yang berbeda. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana etika bisnis di dalam suatu perusahaan di dalam materi ini ya. Kemudian yang kedua, bisnis adalah profit. Karena tujuan orang berbisnis adalah melakukan produksi, distribusi, menjual dan membeli barang, dan semua itu harus menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bisnis adalah win. Nah, di sini artinya bisnis harus memenangkan suatu hal yang win-win ya. Artinya antara si produsen dengan si konsumen harus merasa menang, harus merasa mendapatkan satu win-win ya, win-win solution ya. Jadi mempunyai keuntungan masing-masing, di mana mempunyai nilai yang sama, bahwa mereka masing-masing mendapatkan keuntungan yang sama, tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal ini ya. Jadi dari hal tersebut kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak ada hubungan bisnis antara bisnis dengan etika gitu, kalau dilihat dari sini ya. Tapi bagaimana kita nanti akan bertransaksi dalam suatu perusahaan, dilihat dari etika bisnisnya bagaimana sih, supaya perusahaan itu tetap bisa berjalan sesuai dengan normanya, dan orang-orang yang ada di dalamnya juga bisa menjalankan bisnis itu sendiri, mendapatkan profit, tapi tidak tetap melihat dari sisi etikanya ya. Dalam industri kita melihat bisnis merupakan permainan dalam suatu persaingan. Aturan yang digunakan di dalam persaingan berbeda dari aturan yang dikenal dalam kehidupan sosial. Dan seorang pebisnis yang mengikuti aturan moral biasanya akan berada dalam
posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan yang sangat ketat ya. Jadi terkadang kita akan ada di satu kondisi yang serba nggak enak padahal kita sedang berbisnis ya. Jadi artinya banyak sekali pertimbangan antara etika dan bisnis yang kita hadapi di dalam industri di lapangan. Beberapa alasan yang mengatakan bahwa bisnis itu tidak memiliki etika ya, dan beberapa alasan yang mengatakan bahwa bisnis itu tidak memiliki etika sebenarnya tidak tepat ya. Hal ini kita bisa lihat di beberapa perusahaan ya, contohnya di perusahaan IBM dan Johnson & Johnson yang memang kita lihat pernah memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Pernah terjadi dalam satu kasus di mana produk dari Johnson & Johnson itu terjadi kesalahan produk yang akhirnya kalau itu dibiarkan akan memberikan dampak yang berbahaya buat konsumen. Nah, tapi dengan kejadian seperti ini akhirnya Johnson & Johnson mengambil reaksi yang cepat ya untuk menarik semua produknya yang sudah beredar di masyarakat waktu itu. Dan dari pihak perusahaan juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya, sampai $100 juta waktu itu untuk menarik lagi produk yang sudah terlanjur ada di masyarakat. Nah, karena adanya kesigapan ini akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Johnson & Johnson tetap bisa dijaga ya, dan sampai sekarang masih bertahan produk dari perusahaan ini ya. Dan waktu itu pun dari pihak Johnson & Johnson tidak menyalahkan karyawan, artinya segala macam tindakan yang dilakukan oleh Johnson & Johnson tidak mencari tahu atau tidak memproses letak kesalahannya ini apakah ada di karyawan atau tidak gitu ya. Dan mereka tetap mendapatkan haknya seperti biasa gitu. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana bahwa etika di dalam bisnis itu sebenarnya berdampak yang positif kalau kita terapkan untuk perusahaan kita, untuk bisnis-bisnis kita dan produk-produk kita ya. Dimana seorang pengusaha memang harus memiliki strategi yang baik untuk memenangkan pangsa pasar di dalam bisnis, tapi ketika dia harus bisa memperhatikan etika bisnis, artinya strategi itu bisa memberikan dampak yang positif buat si perusahaan itu sendiri ya. Kemudian di dalam dunia bisnis biasanya mempunyai aturan sendiri yang sama sekali berbeda dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial secara umum ya. Dan di bisnis itu harus dibedakan ya antara legalitas dan moralitas. Contohnya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dukungan monopoli misalnya yang tidak tidak ada pesaing ya. Jadi mereka boleh menentukan bisnisnya sendiri tanpa ada pihak swasta yang mempunyai bisnis yang serupa gitu. Dan etika bisnis juga harus dibedakan dari sains ya. Biasanya kalau terjadi pelanggaran terhadap etika bisnis akan memunculkan ketidakpuasan di dalam masyarakat. Jadi tidak ada kepercayaan terhadap produk itu sendiri. Nah, bagaimana hubungannya antara laba dan etika? Ya, ada beberapa alasan yang menjadikan bisnis itu adalah penting ya untuk saat ini. Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu modern business ya. Dalam modern business dibutuhkan orang yang profesional di bidangnya. Mereka harus memiliki keahlian dan pengalaman bisnis untuk membangun bisnis dalam suatu perusahaan ya. Yang kedua adalah kompetisi dalam bisnis. Agar perusahaan bisa bertahan dan memperoleh keuntungan, di mana bisnis dikenal dengan istilah konsumen adalah raja ya. Jadi dalam kompetisi bisnis itu perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari konsumennya ya. Jadi harus bikin produk yang menarik supaya konsumen tertarik dengan produk tersebut ya. Kemudian yang ketiga adanya pasar bebas ya. Pasar bebas ini menciptakan sistem yang terbuka dan mengikuti aturan pemerintah serta memberikan pelayanan terbaik untuk publik ya. Dan yang terakhir adalah pengusaha modern, di mana karyawan adalah aset. Jadi
perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan perusahaan semata, tapi menjadikan si karyawan ini sebagai aset perusahaan gitu. Jadi ketika si perusahaan bisa menghargai karyawannya dan bisa memberikan servis yang terbaik buat konsumennya, maka etika bisnis bisa dijalankan dan dampaknya juga akan mendapatkan laba atau profit untuk perusahaan itu sendiri. Tujuan dari etika bisnis ya. Etika bisnis sebagai etika profesional membahas mengenai prinsip, kondisi dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang ada ya, yang baik dan secara etis ya. Karena pada umumnya seringkali etika bisnis ini ditujukan untuk kalangan manajer ya, dan atau pimpinan ya, dan beberapa bicara apakah bisnis atau kebijakannya sudah sesuai dengan etika atau belum gitu ya. Kemudian sasaran etika bisnis yang jarang disebutkan adalah menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, pekerja dan karyawan, serta kalangan umum, juga para pemilik aset lingkungan ya. Hak kepentingan mereka tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis apapun. Contohnya ya, ketika kita akan membuat suatu bisnis ya, membangun mall ya, kemudian dengan cara mengadakan bisnis di area tersebut, membuka bisnis mall tadi, tapi kita menggusur fasilitas umum ya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian etika bisnis juga membahas tentang sistem ekonomi yang menentukan apakah itu merupakan praktek bisnis yang etis atau tidak. Dalam hal ini, etika bisnis adalah makro, sehingga lebih tepatnya disebut sebagai etika ekonomi. Berbisnis dengan etika. Ya, secara sederhana etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus diingat, dalam praktek bisnis sehari-hari, etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Ya. Etika bisnis sangat penting, mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lain ya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Jadi kenapa kita punya bisnis ya, memang kita juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat di situ ya. Dan bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain ya. Jadi bisnis itu banyak sekali hubungannya, tidak hanya konsumen, tapi ternyata banyak ya yang terlibat di dalam suatu bisnis, dan semua itu menjadi satu mata rantai untuk perkembangan ekonomi dalam masyarakat. Masalah-masalah yang sering terjadi ya, masalah etika dalam bisnis adalah biasanya suap ya, suap, kemudian paksaan, kemudian penipuan, pencurian dan diskriminasi yang tidak jelas ya. Jadi ini yang harus kita hindari ya. Artinya ketika kita menerapkan etika bisnis, diharapkan semua hal-hal ini tidak terjadi lagi di dalam industri ya, dalam dunia kerja. Kita akan bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama adalah suap ya. Suap itu sendiri adalah tindakan berupa pemberian ya, atau menawarkan atau menerima atau meminta sesuatu yang berharga ya, dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik gitu. Jadi suap itu bukan hanya kalau kita dikasih, tapi kita menawarkan sesuatu kemudahan ya terhadap orang lain untuk kepentingan bisnis kita, itu juga merupakan suap ya. Menerima ya, kita sebagai orang yang menerima suap itu juga suatu pelanggaran terhadap etika bisnis ya. Atau kita sebagai orang yang memutuskan, mungkin bisa jadi kita yang meminta sesuatu yang bernilai tadi, yang berharga tadi kepada orang lain, si pebisnis tadi ya, untuk melancarkan usahanya atau bisnisnya, atau mungkin dari segi regulasi ya, aturan dan sebagainya. Nah, suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan memberi pengaruh gitu. Jadi pembelian itu tidak dapat dilakukan dengan baik
dengan membayarkan sejumlah uang atau barang maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana. Ya, jadi suap itu kayak kita udah ngasih duluan di depan gitu loh. Jadi kita melakukan pembelian yang memang nanti feedbacknya apa nih? Feedbacknya adalah mungkin kita dimudahkan dalam urusan bisnis kita. Ya, kadangkala suap ini tidak mudah dikenali. Ya, pemberian cash atau penggunaan yang lain dapat mudah dimasukkan kategorinya sebagai suap. Tapi pemberian hadiah, gift, ya, tidak selalu dapat disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan respon dari pemberi dan penerima hadiah, gitu, ya. Ini bentuknya hadiah ini kadang-kadang di dalam suatu perusahaan ada tuh aturannya bahwa kita tidak boleh menerima hadiah atau pemberian apapun dari klien kita gitu, atau mungkin dari mitra kerja kita atau dari supplier kita, karena ini bisa dikategorikan sebagai suap dan melanggar etika bisnis. Yang kedua adalah paksaan. Ya, paksaan ini adalah merupakan tekanan, ya, batasan, dorongan dengan paksa atau menggunakan jabatan atau ancaman. Gitu. Nah, paksaan ini bisa berupa ancaman, misalnya mempersulit kenaikan jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu, gitu. Dan ini juga pelanggaran dalam etika, ya, tidak hanya etika bisnis kalau ini, ya, sebagai etika individu juga ini merupakan satu pelanggaran, ya, hal yang tidak baik, ya. Artinya kita menekan seseorang dengan memberikan satu ancaman kalau dia tidak mau melakukan, misalnya dipecat atau mungkin turun jabatan atau mungkin tidak bisa karirnya tidak bisa naik, ya. Ini merupakan kategorinya paksaan, ya, dalam etika bisnis dan dalam etika pribadi ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga adalah penipuan, yaitu tindakan memperdaya, menyesatkan dengan sengaja mengucapkan atau melakukan kebohongan, ya. Misalnya gini, Anda punya satu produk, pada saat penawaran speknya sudah ditulis, kemudian ketika barangnya datang, produknya datang tidak sesuai dengan spek, tapi sebenarnya kalau si klien itu melihat mirip dengan speknya, tapi Anda tahu Anda sebagai pengirim, Anda tahu bahwa ada spek yang dikurangi atau ada spek yang tidak sesuai. Nah, tanpa si konsumennya atau mungkin mitra kerja kita itu nggak tahu gitu, sebenarnya ini tidak sesuai dengan spek yang ditawarkan, ya. Ini merupakan bagian dari penipuan, ya. Yang keempat yaitu pencurian, ya, dimana tindakan ini adalah mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, ya. Properti ini bisa berupa properti fisik atau konsep, ya, konseptual, ya. Jadi misalnya Anda sudah punya rencana dan itu sudah tertulis rencananya A, B, C, D, tapi itu belum direalisasikan. Nah, kemudian ada pesaing kita atau mungkin mitra kerja kita yang tahu konsep kita seperti apa dan dia menjalankan konsepnya lebih dahulu gitu, ya, atau dia mencuri berkasnya dan meniru konsepnya, ya. Ini yang juga melanggar etika bisnis, ya. Makanya kenapa suatu produk, ya, atau mungkin suatu hal yang berkenaan dengan bisnis harus dilakukan hak paten, ya. Artinya ini punya supaya menjadi ciri khas dari suatu perusahaan itu. Oh, ini punya perusahaan A, ini aturan perusahaan B, atau ini produknya perusahaan A, ini produknya perusahaan B, seperti itu, ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini, pencurian label, nama, ya, atau mungkin merek, atau mungkin spesifikasi produk yang akhirnya kok sama persis ya produknya dengan produk yang perusahaan A, ya, seperti itu. Ini untuk menghindari, ya. Pentingnya etika dalam bisnis, ya. Perubahan perdagangan dunia menuntut segera dibenahinya atau pembenahan dalam etika bisnis, ya. Tujuannya adalah agar tatanan ekonomi dunia semakin baik, ya. Kemudian langkah apa yang harus ditempuh? Sebagai bagian dari masyarakat, tentu bisnis harus tunduk pada norma-norma yang ada pada masyarakat. Tata hubungan bisnis dan masyarakat tidak bisa dipisahkan.
itu membawa serta etika-etika tertentu dalam kegiatan bisnisnya, baik etika itu antara sesama pelaku bisnis maupun etika bisnis terhadap masyarakat dalam hubungan langsung maupun tidak langsung gitu. Jadi segala hal yang berbau dengan bisnis ya harus sesuai dengan etika, dan etika itu ya terjadinya ketika kita bersosialisasi dengan lingkungan kita, siapa, dengan masyarakat gitu. Jadi ketika etika bisnis diterapkan tentunya akan membawa dampak terhadap masyarakat dalam hubungannya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan memetakan pola hubungan dalam bisnis seperti itu, bisa dilihat bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terwujud dalam satu pola hubungan yang bersifat interaktif. Nah, hubungan ini tidak hanya dalam satu negara, tapi meliputi berbagai negara yang terintegrasi dalam hubungan perdagangan dunia yang nuansanya kini sudah berubah ya. Jadi dalam perubahan nuansa perkembangan dunia itu menuntut segera dibenahi etika bisnis, karena tidak melulu ketika Anda punya bisnis itu yang dicari adalah profit, tapi di dalamnya juga harus mengedepankan etika bisnis ya. Supaya apa? Supaya ketika kita berinteraksi dengan orang lain ya, baik dari belahan negara manapun ya, ini bisa terjaga dengan baik ya. Jadi dari sisi bisnisnya dan dari sisi etikanya. Nah, di sini terlihat ya, perilaku etik itu penting ya dan diperlukan untuk mencapai sukses jangka panjang dalam suatu bisnis ya. Pentingnya etika bisnis berlaku untuk dua perspektif, baik lewang lingkup secara makro maupun secara mikro ya. Secara mikro ya dengan orang-orang yang ada di sekitar perusahaan kita sendiri dan masyarakat. Secara makro ya dengan dunia luar ya, dengan masyarakat secara luas dan masyarakat secara global. Oke, demikian materi untuk hari ini ya. Untuk pertanyaan bisa disampaikan pada saat saya mengakhiri presentasinya.